Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 5 September. Hari Minggu biasa pekan ke-23. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat dan tentunya bersemangat untuk kita semua. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, bukalah mata dan telinga kami terhadap segala kebaikan yang telah Engkau laksanakan melalui Yesus Kristus Putramu, sehingga kami dapat bersaksi bahwa semua yang dibuatnya baik. Dengan demikian, semoga semakin banyak orang mengimani Putramu Yesus Kristus. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Marilah kita baca bersama dan kita renungkan. Sekali peristiwa Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub, tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita berjumpa kembali di awal bulan September ini. Tepatnya tanggal 5 September. Ada dua peristiwa yang kita rayakan bersama sebagai umat Katolik di Paroki Cikarang Gereja Ibu Teresa. Kita semua merayakan nama pelindung paroki Ibu Teresa. Dan kita juga memasuki hari Minggu Kitab Suci Nasional. Maka mari kita syukuri rahmat dan anugerah Tuhan yang kita alami hingga saat ini. Dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan seorang tuli dan gagap yang mengalami rahmat kesembuhan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuli, gagap, dan buta merupakan penyakit yang menurut Yesaya, Yeremia, dan Yehezkiel menimpa umat pilihan. Penyakit ini akan disembuhkan sesudah kedatangan Allah. Dalam konteks kitab Yesaya, tuli, gagap, buta mewakili umat yang tidak mendengar atau tidak menangkap sabda Allah dan tidak melihat tanda-tanda kuasanya. Dalam Perjanjian Baru, hal ini menjadi gambaran para murid Yesus yang tidak mendengarkan sabdanya. Kita tahu, telinga ini merupakan saluran wahyu, sedangkan mata merupakan saluran pengetahuan. Pada narasi penyembuhan, telinga disembuhkan lebih dulu. Setelah itu, lidah.
Ini mau menunjukkan bahwa iman lahir dari hati yang telah lebih dulu menerima sabda Allah. Iman belum lengkap selama belum diungkapkan dengan kata-kata, dengan lidah yang benar. Kalau kita lihat proses penyembuhan Yesus tergolong unik. Karena apa? Mereka dijauhkan dulu dari banyak orang. Orang yang tuli, yang gagap itu oleh Yesus disendirikan, dijauhkan. Lalu dengan memakai ludah dan merabanya, Yesus menyembuhkan orang itu. Tindakan Yesus ini adalah untuk membangkitkan iman orang tuli dan gagap itu. Iman adalah sesuatu yang mutlak diperlukan. Tuhan Yesus sudah membangkitkan iman orang tuli dan gagap ini untuk percaya kepadanya. Ada dua kemungkinan yang dilakukan atas tindakan itu. Pertama, bahwa hal-hal yang misterius tidak dilakukan di depan banyak orang. Yang kedua, supaya ada kontak pribadi antara si sakit dengan Tuhan Yesus. Dalam kemungkinan yang kedua ini diandaikan bahwa akibat gangguan pendengaran dan bicara, orang ini tidak mampu berkomunikasi dengan sesamanya. Orang ini membutuhkan orang lain dan Yesus melakukan hal yang dibutuhkan itu. Ia tidak akan bisa berbicara, tetapi lebih dari itu dia tidak hanya bisa berbicara, tapi lebih dari itu bisa berbicara yang baik dan memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus dalam hidupnya. Mungkin menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana caranya agar kita mampu bersaksi atau kita mampu berbicara tentang Tuhan Yesus? Belajar dari sabda Tuhan hari ini, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menyembuhkan hati kita yang tuli. Yang kedua, setelah hati kita terbuka, maka kita harus segera belajar sebanyak-banyaknya pengetahuan akan Kristus. Dan selanjutnya diolah dalam hidup kita dan kita wartakan. Selain itu, bagaimana kita melakukan menyembuhkan ketulian hati kita itu? Kita harus bersikap rendah hati di hadapan Allah. Lalu kita juga harus mengundang Yesus untuk menyerukan Efata, terbukalah di dalam hati kita. Sehingga hati kita pun dapat sembuh dari ketulian kita. Dan menjadi semakin terbuka akan sabda Tuhan. Semua hal ini hanya dapat kita peroleh melalui hubungan batin yang mendalam dengan Tuhan Yesus. Dalam doa, dalam keheningan. Tidak ada jalan lain selain kita mulai berdoa. Dalam sabda Tuhan dikatakan, barang siapa tidak membaca kitab suci, ia tidak mengenal Kristus. Demikian perkataan Santo Hieronymus yang telah berjasa menerjemahkan kitab suci dari bahasa Ibrani ke bahasa Latin. Konstitusi dogmatik tentang wahyu ilahi juga menegaskan bahwa dalam kitab-kitab suci, Bapa yang ada di surga penuh cinta kasih menjumpai para putranya dan berwawancara dengan mereka. Karena itu, tidak ada cara lain bagi kita selain bergaul mesra dengan kitab suci. Pergaulan yang mesra dengan kitab suci ini diwujudkan dengan kesungguhan hati untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Lebih-lebih di bulan kitab suci ini. Dengan cara ini kita akan mampu bersaksi dan berbicara tentang Tuhan Yesus dengan lantang. Tentang kasih-Nya kepada dunia, kepada orang-orang yang kita jumpai. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama-sama merayakan nama pelindung paroki Cikarang, yaitu Ibu Teresa dari Kalkuta, yang dengan semangatnya dalam karya pelayanan mewujudkan Yesus yang ia imani dengan menganggap semua orang, engkau adalah Yesus bagiku, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil dengan cinta yang besar.
Dan di hari Minggu Kitab Suci Nasional ini, marilah kita bersama-sama membangun sebuah komitmen untuk semakin mencintai kitab suci dan selalu berusaha bergaul mesra dengan kitab suci. Caranya dengan senantiasa membaca dan merenungkannya dengan penuh ketulusan hati. Semoga kita pun selalu terbebas dari ketulian hati dan selalu mampu berbicara dengan baik tentang Yesus dan kasih-Nya, seperti yang telah diteladankan oleh Ibu Teresa dari Kalkuta dalam hidupnya. Ibu Teresa, doakanlah kami. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati. Dari mati, hidupkanlah kami. Dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus, kita bagai buta. Tanpa Yesus, tersesatlah kita. Dengan Yesus, cahaya dunia, jalan terang menuju bahagia. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati. Dari mati, hidupkanlah kami. Dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.